Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, saya akan menerangkan tentang pentingnya hormat kepada orang tua dan guru. Bahwa pentingnya hormat kepada orang tua dan guru itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua, mengatakan, itu tidak boleh anak-anak. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka kedua telah mendidik aku dari kecil. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu atau agar diutamakan pandangannya. Ini hadis riwayat Ahmad anak-anak. Ini dari hadis riwayat Bukhari anak-anak. Yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Dan aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Dan aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari, anak. Kenapa guru harus dihormati, anak-anak? Ayo, kenapa, anak-anak? Nah, ini Umar bin Khattab mengatakan, tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Yaitu apa? Yaitu siapa? Yaitu guru. Jadi kalian harus menghormati guru. Nah, pengertian hormat dan taat kepada orang tua serta guru adalah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak dan murid. Untuk ditaati perkataannya, tidak membantah, dan tidak menyakiti hati orang tua dan guru kita sebagai bentuk realisasi dari perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti saya sampaikan tadi, kemudian cara menghormati orang tua dan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu anak-anak, yang pertama apa? 1. Berkata lemah, lembut dengan kedua orang tua dan guru. Kedua, mendengarkan dengan baik nasihat orang tua dan guru, serta tidak membantah walaupun kita tidak setuju. Yang ketiga yaitu anak-anak selalu meminta restu dan doa kepada kedua orang tua atas setiap hal yang kita lakukan. Yang keempat, turuti keinginan orang tua kita selama tidak bertentangan dengan agama. Yang kelima, cium tangan orang tua dan guru kita sebagai bukti hormat kita terhadap mereka. Yang keenam, yaitu apa anak-anak?
yaitu kita harus mendengarkan dengan baik penjelasan guru kita ketika mengajar di kelas. Yang ketujuh, meminta izin bila tidak bisa hadir dalam majelis, maksudnya dalam kelas atau tidak masuk kelas, istilahnya di sekolah itu ya. Yang kedelapan, mengerjakan perintah guru kita selama tidak bertentangan dengan agama. Maksudnya ketika kita disuruh mengerjakan PR, disuruh mengerjakan tugas, ya harus kita turuti perintahnya guru itu. Yang kesembilan, ucapkan salam ketika bertemu dan ucapkan terima kasih ketika berpisah kepada orang tua dan guru anak-anak. Yang ke-10 atau yang terakhir, menjaga nama baik guru kita anak-anak. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku akan berbayat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hormat dan patuh kepada guru. Islam memerintahkan umatnya untuk berbakti kepada guru. Guru mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Mereka mengajarkan manusia untuk beriman, bertakwa, memahami baik dan buruk, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berkat didikan guru anak-anakku, manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan, kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat pada orang yang berilmu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Artinya yaitu Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan yang beberapa derajat. Perwujudan berbakti kepada guru dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama yaitu rendah hati, sopan, dan menghargai guru. Karena guru adalah orang tua di sekolah anak-anakku. Yang kedua, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang ketiga, memerintahkan dan mendengarkannya baik di dalam maupun di luar kelas. Yang keempat, melaksanakan serta mematuhi perintah dan nasihatnya dengan ikhlas. Begitu anak-anakku untuk di sekolah. Supaya ilmunya ini berkah anak-anakku. Semoga ilmu ini berkah ke kalian semua. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.